Itu setelah kita berikan materi kan ada tugas ya. Nah, tugas ini dibawa pulang kan. Tentunya kegiatan ini kita lakukan dengan tatap muka sama daring ya, sama ini daring ya. Daring dengan daring. Kemudian permasalahannya itu dari 40 anak yang setor kelas saya itu hanya 20 orang. Itu banyak kendala berarti ya Bu ya. Nah, dari situ saya itu jadi menghubungi wali kelasnya Bu. Terus menghubungi wali kelasnya kan kita kasih ini ya laporan si A, si B yang belum mengerjakan. Nah, setelah kita ada pendekatan dengan wali kelas ternyata yang masuk itu hanya 5 orang Bu. Berarti kan masih kurang ya 15 orang lagi. Kalau Bu Heni gimana? Punya masalah nggak sama di kelas? Justru nih saya mau tanya balik nih ke Bu Eti. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kali ini? Obrolan dengan saya kali ini ya. Artinya begini mencari solusi Bu Heni agar anak-anak itu punya kemauan ya, terus punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya sudah sampaikan gitu. Nah, sekarang kalau menurut Bu Etik nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Etik menjadi kurang antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia? Kendalanya ya. Kalau mungkin kalau ini kalau luring oke lah, mungkin anak-anak bisa langsung kan ketemu dengan kita ya Bu. Otomatis anak itu lebih ngerti. Kita terangkan kemudian materi-materi itu mungkin lebih antusias karena langsung ketemu dengan gurunya. Nah, kalau beda lagi kalau misalnya saya lakukan tugas itu melalui daring ya Bu, kan nggak tatap muka tuh, kita ketemunya dalam dunia maya ya. Anak-anak tuh merasa kurang. Satu mungkin yang kayak saya lihat ya, anak itu tidak disiapkan pulsa dan kuota sama Terus yang kedua, malas. Mereka berpikir begini, saya nggak ketemu Bu Etik ini, aja deh nanti aja, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, anaknya juga tidak ada motivasi Bu Heni. Dia pikir gini, nanti aja deh. Kalau udah ditagih 3 kali 4 kali dengan Bu Etik, bisa hari Selasa ini ketemu dengan anak, berarti kita bahas apa sih permasalahan yang dihadapi anak. Nah, hari Rabunya berarti kan anak sudah bisa mengumpulkan tugas Bu Heni. Seperti itu. Ya, bagus sekali rencananya. Saya sangat mendukung terhadap rencana Bu Etik dan juga komitmen yang sudah Bu Etik buat. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Ibu gitu. Itu Bu Etik mungkin ya. Ternyata kan Bu Etik punya solusinya sendiri ternyata. Iya, jadi ya mudah-mudahan lah semuanya berjalan lancar. Nanti anak-anak mungkin kalau memang apalagi pembelajarannya sudah efektif ya, sudah efektif, mungkin anak-anak tidak bermalas-malas lagi. Begitu Bu Etik. Terima kasih Bu Heni solusinya. Sama-sama. Dengan kita sharing ini kan jadi lebih betul ya. Iya. Yang awalnya saya hanya istilah memendam saja nih. Iya. Nah, ini terbuka juga. Oke, terima kasih sama-sama. Saya ada kelas. Iya. Ya, mari, bye. Bisa. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Bu Etik antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama, anak kan menyenangi dulu ya, bukan menyenangi gurunya nih ya, menyenangi bidang studinya. Kemudian kedua, dia merasa membutuhkan atau penting materi itu bagi dirinya. Karena apa? Materi itu nanti kan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, seperti itu. Ya, saya sependapat dengan Bu Etik. Ya memang harusnya seperti itu. Anak harus senang dulu sama pelajaran kita, dia akan ada ketertarikan ya dalam mengerjakan tugas maupun yang lainnya. Terus menurut pendapat Bu Etik, apa saja yang bisa membuat murid-murid kita asik nih kira-kira tidak bosan dalam pembelajaran kita ini? Berarti satu
model pembelajarannya kita salah ambil atau salah pilih, anak kan jadi jenuh ya, kalau anak sekarang bilangnya bete lah gitu, seperti itu. Ya, terus mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid yang sebelum-sebelumnya, apakah itu yang menyebabkan siswa ini kurang antusias atau dalam mengumpulkan tugas? Yang Ada hubungannya enggak? Dengan materi yang saya Iya, sampaikan ya. iya. Yang satu kan kendalanya sebetulnya anak itu satu. Kalau itu pembelajarannya daring ya kuota Bu. Kemudian orang tua juga kan harus ada bantuan orang tua nih. Iya, daya dukung dari orang tua ketika anak itu mengerjakan tugas, ada motivasi tidak dari orang tua? Gitu. Itu kendalanya. Kalau boleh saya tahu nih sumber belajar untuk di kelas apa yang Ibu ambil? Menggunakan sumber belajar dari mana? Materinya ya bisa diambil dari buku paket. Yang pertama buku paket ya namanya. Yang kedua kita bisa ambil dari internet Bu. Nah, yang ketiga mungkin kita punya teman di luar Kabupaten Bogor misalnya ya, daerah lain. Nah kita bisa berbagi Bu. Gitu. Walaupun mungkin materi itu kan disesuaikan dengan keadaan kita juga, tapi kan kita lihat dari materi yang orang lain kan bisa, oh ini yang bisa saya masukkan ke materi saya di lingkungan Bogor. Nah ini yang tidak kan seperti itu Bu. Cukup komplit itu Ya, seperti itu ya, bisa dari seperti itu. internet, bisa dari YouTube, Iya, bisa dari mana kali ya. Iya. Kalau ngambil ini biar saat ini biar lebih menarik ya pembelajaran ya. Kadang mungkin kita berikan juga model video gitu ya, Iya. yang PPT. Jadi anak nggak monoton, cuma gitu aja. Begitu. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Bu Etik antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama anak kan menyenangi dulu ya, bukan menyenangi gurunya nih ya, menyenangi bidang studinya. Iya. Kemudian kedua, dia merasa membutuhkan atau penting materi itu bagi dirinya. Karena apa? Materi itu nanti kan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, seperti itu. Ya, saya sependapat dengan Bu Etik. Ya memang harusnya sih seperti itu. Anak harus senang dulu sama pelajaran kita, baru Iya, betul. dia akan ada ketertarikan ya dalam mengerjakan tugas maupun yang lainnya. Terus menurut pendapat Bu Etik, apa saja yang bisa membuat murid-murid kita asik nih kira-kira tidak bosan dalam pembelajaran kita ini? Berarti satu model pembelajarannya ya. Gitu. Iya kan, kalau model pembelajaran oke, anak juga kan oke. Anak nggak merasa jenuh gitu. Kalau kita bisa menyampaikan dengan model pembelajaran yang bervariatif, otomatis kan anak ini juga ada rasa ingin tahunya lebih tinggi Bu Hedi. Kalau misalnya materi model pembelajarannya kita salah ambil atau salah pilih, anak kan jadi jenuh ya, kalau anak sekarang bilangnya bete lah gitu, seperti itu. Ya, terus mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid yang sebelum-sebelumnya, apakah itu yang menyebabkan siswa ini kurang antusias atau dalam mengumpulkan tugas? Ada hubungannya enggak? Dengan materi yang saya Iya, sampaikan iya. ya. Yang satu kan kendalanya sebetulnya anak itu satu. Kalau itu pembelajarannya daring ya kuota Bu. Kemudian orang tua juga kan harus ada bantuan orang tua nih. Iya, daya dukung dari orang tua ketika anak itu mengerjakan tugas, ada motivasi tidak dari orang tua? Gitu. Itu kendalanya. Kalau boleh saya tahu nih sumber belajar untuk di kelas apa yang Ibu ambil? Menggunakan sumber belajar dari mana? Materinya ya bisa diambil dari buku paket. Yang pertama buku paket ya namanya. Yang kedua kita bisa ambil dari internet Bu. Nah, yang ketiga mungkin kita punya teman di luar Kabupaten Bogor misalnya ya, daerah lain. Nah kita bisa berbagi Bu. Gitu. Walaupun mungkin materi itu kan disesuaikan dengan keadaan kita juga, tapi kan kita lihat dari materi yang orang lain kan bisa, oh ini yang bisa saya masukkan ke materi saya di lingkungan Bogor. Nah ini yang tidak kan seperti itu Bu. Sudah cukup komplit itu Ya, seperti itu ya, bisa dari seperti itu internet, ya. bisa dari Iya, YouTube, bisa betul. dari mana kali ya. Iya. Kalau ngambil ini biar saat ini biar lebih menarik ya pembelajaran ya. Kadang mungkin kita berikan juga model video gitu Iya. ya, yang PPT. Jadi anak nggak monoton, cuma gitu aja gitu. Kemudian di dalam PPT juga kan bisa dibuat bisa supaya menarik.